Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Agastya, MBA, selaku dosen pembimbing skripsi saya, dan kepada Dewan Penguji sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Muslih Madani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Smart ID PTD Bangsa Mardika dengan pendekatan Self-Perf dan IPA. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, industri pendidikan merupakan salah satu industri yang menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Yang kedua, perkembangan teknologi, utamanya teknologi digital, membuat sistem pelayanan pendidikan mulai beralih dari sistem konvensional atau luring menuju sistem daring. Yang ketiga, usaha pemerintah untuk memperbaiki dan mengubah sistem aparatur sipil negara dengan mengikuti perkembangan internasional, antara lain menetapkan P3K yang lebih dominan dibandingkan dengan PNS. Yang keempat, kemunculan berbagai startup yang berbasis teknologi pendidikan di Indonesia termasuk Smart ID. Yang terakhir, jumlah kerjasama dan layanan yang diberikan Smart ID tergolong tinggi, sehingga perlu diadakan pengukuran kualitas layanan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan. Terdapat beberapa masalah yang dijumpai dalam penelitian ini, yaitu jumlah penelitian yang berkaitan dengan kualitas layanan, utamanya pada industri teknologi pendidikan di Indonesia, masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang sudah ada juga terbatas pada pendidikan tinggi atau universitas. Belum ada penelitian yang berfokus pada kualitas layanan pendidikan atau pendampingan aparatur sipil negara. Terbatasnya pengukuran kualitas memunculkan perbedaan antara kinerja layanan yang diberikan perusahaan dengan kebutuhan konsumen serta tingkat kepentingan dari layanan menurut pelanggan. Status perusahaan sebagai startup dan perusahaan yang masih berkembang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya, sehingga penting untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara optimal. Dari hal-hal tersebut, penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh Smart ID kepada pelanggan? Yang kedua, bagaimana tingkat kepentingan pelanggan terhadap kinerja layanan dari Smart ID? Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh Smart ID kepada pelanggan, kemudian menilai tingkat kepentingan pelanggan terhadap kinerja layanan dari Smart ID. Penelitian ini saya harap dapat memberikan manfaat secara akademis, yaitu dengan memberikan kontribusi tambahan terhadap penelitian kualitas layanan yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga sebagai referensi tambahan terhadap penelitian di masa mendatang, utamanya di bidang pendidikan non-formal. Selain itu, saya juga berharap agar penelitian ini dapat membantu pelaku bisnis, yaitu Smart ID, untuk memutuskan strategi yang tepat berkaitan dengan kualitas layanan, sesuai dengan tingkat layanan yang dianggap penting oleh pelanggan, serta mengalokasikan sumber daya secara optimal. Agar penelitian ini lebih terarah dan mencegah adanya penyimpangan dari pokok masalah, ditetapkan beberapa batasan penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan terhadap layanan PTD Bangsa Mardika atau dikenal sebagai Smart ID. Yang kedua, pengambilan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan Smart ID yang sudah pernah mendapatkan pendampingan minimal 1 kali, baik melalui seminar maupun webinar. Yang terakhir, penelitian ini berfokus terhadap pengukuran kualitas layanan Smart ID dengan pendekatan Self-Perf dan IPA. Philip Kotler dan Kevin Landkeller menjelaskan jasa sebagai segala tindakan yang diberikan oleh satu pihak sebagai pihak penyedia kepada pihak penerima. Sedangkan Z. Tamel et al. Pada artikelnya Service Marketing Strategy menggolongkan jasa menjadi 3, yaitu jasa sebagai aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, jasa sebagai kegiatan pembantu yang tidak menghasilkan pendapatan, dan jasa sebagai penambah nilai dari produk utama perusahaan. Parasuraman et al. Pada artikelnya di tahun 1985 menjelaskan kualitas layanan sebagai kesenjangan antara ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang akan diterima dengan persepsi pelanggan terhadap layanan setelah layanan tersebut didapatkan. Parasuraman juga membagi kesenjangan-kesenjangan atau gaps yang terdapat pada kualitas layanan menjadi 5. Yang pertama ada the listening gap, yaitu perbedaan antara ekspektasi pelanggan dengan persepsi perusahaan terhadap ekspektasi tersebut. Yang kedua ada the service design and standards gap, yaitu perbedaan antara desain dan standar yang ditetapkan perusahaan dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Yang ketiga ada the performance gap, yaitu perbedaan antara layanan yang diberikan perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, ada the communication gap,
yaitu perbedaan antara layanan yang dikomunikasikan atau dijanjikan kepada pelanggan melalui media pemasaran dengan layanan aktual. Yang terakhir, kesenjangan yang muncul karena kesenjangan-kesenjangan sebelumnya, yaitu the customer gap, yaitu perbedaan antara ekspektasi dengan persepsi pelanggan. Pada 1985, para suraman Apple menetapkan 10 dimensi layanan, yang kemudian dikelompokkan kembali pada penelitian lanjutannya di tahun 1988 menjadi 5 dimensi layanan, dengan menggabungkan dimensi competence, courtesy, communication, credibility, dan security menjadi dimensi assurance. Sedangkan dimensi access dan understanding the customer digabungkan menjadi dimensi empathy. Pada 1992, Cronin dan Taylor memberikan pembenaran teoretis pertama untuk menghilangkan aspek ekspektasi pelanggan dalam ServQual. Cronin dan Taylor menilai bahwa metode ServQual hanya memiliki sedikit bukti untuk mendukung gagasan bahwa gap atau kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi pelanggan dapat digunakan sebagai dasar penghitungan kualitas jasa. Mereka kemudian mengemukakan model ServPerf yang hanya menggunakan kinerja sebagai alat ukur kualitas layanan. Rodriguez et al. Pada tahun 2010 juga menyatakan bahwa ServPerf dapat ditetapkan pada industri yang lebih beragam, di antaranya pendidikan tinggi, retail, perpustakaan, industri keramik, restoran makanan cepat saji, dan servis otomotif. Pada 1977, Martilla dan James menggunakan Importance Performance Analysis untuk tingkat kepentingan atribut dan tingkat kinerja atribut dari program perusahaan, dengan cara mengidentifikasi atribut-atribut yang dirasa penting bagi perusahaan dan memberikan pertanyaan kepada responden mengenai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dari atribut-atribut tersebut. Rata-rata dari tingkat kepentingan dan kinerja tiap-tiap atribut kemudian ditampilkan melalui diagram 2 dimensi dengan sumbu X melambangkan tingkat kinerja perusahaan dan sumbu Y melambangkan tingkat kepentingan bagi pelanggan. Padley et al. Pada tahun 2020 juga menjelaskan tiap-tiap kuadran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kuadran 1 menunjukkan atribut-atribut yang menjadi prioritas dalam melakukan perbaikan kinerja. Kuadran 2 menunjukkan atribut-atribut dengan tingkat kinerja yang perlu dipertahankan. Kuadran 3 menunjukkan atribut-atribut yang hanya memerlukan sedikit perhatian. Sedangkan kuadran 4 menunjukkan atribut-atribut yang tidak memerlukan sumber daya lebih dan menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengalihkan sumber daya. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini. Desain dari penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna layanan Smart ID dengan pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni hingga bulan September 2022 dengan penyebaran kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Ardire et al. Pada tahun 2020. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui grup WhatsApp dan secara offline kepada pelanggan yang mengikuti seminar atau pendampingan tatap muka. Uji instrumen yang dilakukan adalah uji validitas menggunakan Pearson's Product Moment Correlation dan uji reliabilitas dengan Cronbach-Kalfa. Metode analisis pada penelitian ini adalah ServPerf dan matriks IPA. Melalui analisis ServPerf, tingkat kinerja dari masing-masing atribut layanan dapat diketahui dengan melihat nilai ServPerf atribut tersebut dan letaknya pada tabel interval nilai ServPerf. Sedangkan interval kelas diperoleh dengan nilai tertinggi sebanyak 5 dikurangi nilai terendah sebanyak 1 dan dibagi dengan jumlah kelas yaitu 5, sehingga didapatlah interval kelas 0,8. Importance Performance Analysis dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai kepentingan dan kinerja dari tiap-tiap atribut penelitian, kemudian menampilkan atribut-atribut tersebut di dalam diagram 2 dimensi dengan sumbu X melambangkan tingkat kinerja perusahaan dan sumbu Y melambangkan tingkat kepentingan bagi pelanggan. Diagram tersebut terbagi menjadi 4 kuadran dengan titik tengah yang ditentukan dari nilai rata-rata kinerja dari kepentingan seluruh atribut. Kuadran 1 berisikan atribut dengan nilai kinerja yang tinggi, namun memiliki nilai kepentingan yang rendah. Kuadran 2 berisikan atribut dengan nilai kinerja dan nilai kepentingan yang tinggi. Kuadran 3 berisikan atribut dengan nilai kinerja dan nilai kepentingan yang rendah. Sedangkan kuadran 4 berisikan atribut dengan nilai kinerja yang rendah, namun memiliki nilai kepentingan yang tinggi. Hasil dan pembahasan. Responden berasal dari berbagai unit kerja, yaitu 22 pegawai lembaga teknis daerah, 29 pegawai dinas daerah, 17 pegawai kecamatan, 15 pegawai sekretariat DPRD, 2 pegawai satuan polisi Pamung Praja,
dan 15 pegawai dari lembaga pemerintahan lainnya. Berdasarkan daerah kerja, 42 responden berasal dari Kabupaten Pamekasan, 25 berasal dari Kota Tangerang, 7 berasal dari Kabupaten Lamandau, dan 36 responden berasal dari kota atau kabupaten lainnya. Untuk uji validitas, hasil dari Pearson's Product Moment Correlation menunjukkan bahwa semua atribut kinerja layanan menunjukkan korelasi positif dan signifikan, sehingga semua atribut kinerja dapat dinyatakan valid. Begitu juga untuk atribut kepentingan layanan. Seluruh atribut menunjukkan nilai positif dan lebih dari R-tabel yaitu 0,256, sehingga semua atribut dapat dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, jumlah atribut adalah 30, yaitu 15 atribut kinerja dan 15 atribut kepentingan, dengan data responden berjumlah 100. Hasil uji menunjukkan Cronbach alpha dari instrumen penelitian yang digunakan senilai 0,95, sehingga instrumen dapat dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Hasil analisis self-perf memperlihatkan bahwa seluruh atribut layanan Smart ID masuk dalam kategori kinerja sangat baik, dengan nilai terendah sebesar 4,25 pada atribut 14 dan nilai tertinggi pada atribut 12 sebesar 4,64. Namun, perbandingan nilai kinerja dan nilai kepentingan dari seluruh atribut layanan menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja lebih rendah dari nilai rata-rata kepentingan, dengan hanya 3 atribut yang memiliki nilai kinerja lebih tinggi atau sama dengan nilai kepentingan. Sedangkan 12 atribut yang lain memiliki nilai kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai kepentingan. Pada matriks Importance Performance Analysis, dengan memasukkan atribut layanan ke dalam diagram dua dimensi, yaitu nilai kinerja sebagai nilai X dari atribut dan nilai kepentingan sebagai nilai Y-nya, tiap-tiap atribut akan terpetakan pada keempat kuadran. Atribut-atribut yang terdapat pada kuadran 1 adalah atribut 1, atribut 4, atribut 5, atribut 8, dan atribut 13. Pada kuadran 2, terdapat atribut 7, atribut 9, atribut 10, atribut 11, atribut 12, dan atribut 15. Selanjutnya, pada kuadran 3, terdapat atribut 6 dan 14. Yang terakhir, pada kuadran 4, terdapat atribut 2 dan atribut 9. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, kinerja layanan Smart ID memiliki nilai rata-rata 4,39 dan tergolong dalam kategori sangat baik menurut analisis self-perf. Meskipun demikian, nilai kinerja layanan Smart ID masih berada di bawah nilai kepentingan layanan menurut pelanggan, yaitu 4,62. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja layanan Smart ID, diperlukan perhatian khusus pada 5 atribut yang terdapat pada kuadran 1. Yang pertama, atribut 1, Smart ID memiliki fasilitas penunjang kegiatan yang lengkap. Atribut 4, Smart ID menyediakan layanan sesuai waktu yang dijanjikan. Atribut 5, Smart ID berusaha untuk memberikan solusi ketika pelanggan memiliki masalah. Atribut 8, Smart ID memberikan layanan secara cepat. Dan atribut 13, pegawai dan instruktur Smart ID didukung oleh perusahaan untuk melakukan tugasnya. Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Pertama, instrumen asli menggunakan bahasa yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga perlu dilakukan penerjemahan dan perubahan beberapa kata. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada unit analisis dan subjek penelitian. Kedua, pengambilan data dilakukan dengan waktu yang terbatas. Karena itu, keberagaman dari responden juga masih terbatas. Terakhir, terdapat kemungkinan bahwa responden kurang bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner, sehingga menyebabkan munculnya bias. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan waktu pengisian kuesioner, persepsi pelanggan bahwa penelitian tidak memiliki pengaruh langsung terhadap mereka, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, implikasi teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu acuan dalam penerapan model self-perf pada perusahaan jasa, utamanya perusahaan digital dan pendidikan. Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan dalam penerapan Importance Performance Analysis sebagai alat untuk menentukan prioritas perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya. Yang terakhir, implikasi praktis dari penelitian ini yaitu telah ditemukan beberapa atribut layanan yang perlu diperhatikan karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi menurut pelanggan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.